Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadli, NIM 210204110039. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Ekologi dalam Pandangan Fikih. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos yang berarti rumah tangga atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu. Dari kedua kata ini dapat kita ketahui pengertian ekologi secara etimologi adalah ilmu tentang kerumah tanggaan atau tempat tinggal dan yang hidup di dalamnya. Beberapa ilmuwan pun banyak mendefinisikan tentang ekologi. Salah satunya adalah Otto Sumarwoto. Otto Sumarwoto mendefinisikan ekologi dengan bahasa yang sederhana, yaitu ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Lalu lanjut kepada ruang lingkup. Ruang lingkup ekologi meliputi yang pertama protoplasma, lalu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, kemudian ada populasi, komunitas, ekosistem, sosio-ekosistem, biosfer atau ekosfer. Lalu lanjut kepada kajian ekologi. Kajian ekologi terdapat dua bagian. Yang pertama autekologi, yaitu merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya, yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Autekologi mempelajari satu jenis organisme atau individual yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya ditekankan kepada sejarah hidup, perilaku, adaptasi, sifat paratis, dan lain-lain. Contohnya adalah dilakukan studi mengenai hubungan pohon jati terhadap lingkungan tumbuhnya. Pada studi tersebut dipelajari bagaimana hubungan dari kemampuan perkembangan dan pertumbuhan tanaman jati pada suatu habitat yang berbeda. Kemudian yang kedua, sinekologi, yaitu merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif. Sinekologi adalah ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah. Contohnya adalah suatu studi mengenai hutan tempat pohon jati tumbuh. Studi ini mempelajari bagaimana kemampuan kompetisi tanaman jati terhadap jenis tumbuhan lainnya. Lalu ada pelestarian aliran air sungai. Faktor penyebab pencemaran daerah aliran air sungai yaitu yang pertama bahan buangan yang padat. Bahan buangan padat yang dimaksud adalah bahan yang terbentuk padat baik yang kasar maupun butiran halus. Apabila bahan buangan padat larut di dalam air, maka kepekatan atau berat jenis cairan akan buruk dan disertai perubahan warna. Kemudian yang kedua ada bahan buangan organik. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegrasi oleh mikroorganisme. Lalu yang ketiga ada bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Yang keempat, bahan buangan olahan bahan makanan. Kemudian yang kelima ada bahan buangan cairan berminyak. Yang keenam, bahan buangan zat kimia. Lalu cara penanggulangan DAS itu sendiri, yang pertama yaitu pemanfaatan tata ruang. Pemanfaatan tata ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang melalui penyusutan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Yang kedua ada pembinaan dan penetapan hukum. Kemudian ada baku mutu, perlindungan sumber air, monitoring dan evaluasi, kelembagaan, kelompok sadar lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kedelapan adalah produksi bersih. Lalu ada pajak lingkungan, dan terakhir teknologi pengelolaan limbah. Lalu di makalah ini juga terdapat
cara-cara pelestarian hutan. Pelestarian hutan dapat ditingkatkan dengan cara reboisasi dan mengajak masyarakat sekitar. Lalu kemudian di ekosistem laut. Ekosistem laut itu tergantung pada maksudnya pengelolaan ekosistem laut bergantung pada etika lingkungan. Yaitu yang pertama tidak melanggar norma-norma agama. Kemudian yang kedua tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Yang ketiga mempertahankan konservasi lingkungan. Lalu cara pelestarian ekosistem sumber daya alam. Ada banyak sekali cara untuk melestarikan ekosistem sumber daya alam, yaitu ya yang pasti ya seperti hal-hal yang saya jelaskan di atas tadi. Lalu kemudian kita sampai pada kesimpulan, yaitu fenomena bencana lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor mengindikasikan bahwa kemampuan atau daya dukung sumber daya lahan dan lingkungan semakin rendah. Kerusakan lahan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain deforestasi, sebab banyak penggunaan lahan sebagai sumber daya tidak memperhatikan lingkungan hidup. Bila hal tersebut dikaitkan dan berpedoman dengan Al-Quran dan Hadis, sangatlah jelas telah diatur mengenai masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batu bara dan mineral. Etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup di mana manusia menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.